بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, ucapan puji syukur kita yang senantiasa kita persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan fursah, kita masih diberikan waktu untuk berkumpul dan berijtima' dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendatangi majelis ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan usaha dan amalan kita ini sebagai wasilah yang akan memudahkan jalan menuju surganya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada daurah
yang sangat penting sekali, yang tujuannya adalah agar semakin bertambah pengetahuan kita terhadap al-haq, lalu kemudian kita berpegang teguh kepadanya, dan semakin memahamkan kita tentang jalan-jalan kesesatan yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan kesesatan yang menyimpang tersebut. Tema yang akan kita angkat pada daurah kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian, yaitu penjelasan tentang al-jama'ah wal imamah. Apakah yang dimaksud al-jama'ah? Dan apa pula yang dimaksud dengan al-imamah? Lalu apa mauqif sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap al-jama'ah wal imamah tersebut, agar kemudian kita dalam bersikap senantiasa di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi jalan-jalan penyimpangan. Sebab termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran, lalu kemudian berjalan di atasnya. Dan itu adalah merupakan harapan bagi setiap kaum muslimin. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iftitah yang biasa beliau ucapkan pada salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah yang maha mengetahui perkara ghaib dan syahadah. Tunjukilah aku ya Allah terhadap apa-apa yang dipersepsikan, maka tunjukilah aku kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau yang memberikan petunjuk pada siapa yang Kau kehendaki kepada as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, kepada al-haq. Kalau ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, sesungguhnya kita lebih patut untuk berdoa dengan doa ini dan senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kemudian kita senantiasa dibimbing kepada kebenaran, kepada al-haq,
dari berbagai perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini. Dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam sholat-sholat kita. Minimal dalam sehari kita memohon kepada Allah minimal 17 kali. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Permintaan hidayah kepada Allah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar dibimbing dengan ilmu. Dan kalau kita memohon kepada Allah hidayah, berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita, yang dengannya kita mengetahui al-haq, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, yang syirik dan yang tauhid. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita memahami as-siratal mustaqim. Demikian pula dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan al-iradatus salihah, kehendak yang saleh, keinginan yang baik dalam diri kita. Karena tanpa keinginan yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah berupa kehendak yang baik yang terdapat di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keringanan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Sebab ilmu dituntut bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori semata, namun yang terpenting dari ilmu tersebut adalah al-'amalu bihi, mengamalkannya, menghidupkannya, memakmurkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-istiqamah wa thabat 'ala al-haq. Istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Sebab demikian banyak dari kalangan manusia yang pada awal-awal keislaman mereka diberikan hidayah, mereka mendapatkan bimbingan, namun mereka tidak diberikan keistiqamahan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang. Sehingga kita memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara kebenaran pada diri kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Inilah yang kita minta kepada Allah. Inilah yang senantiasa kita mohon agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas as-siratal mustaqim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim diberikan bimbingan
sehingga dengannya dia memahami al-haq, lalu kemudian dia berjalan di atasnya. Wallahi, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Benarkah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari a'immatus salaf, Abu al-Aliyah Rufai bin Mihran ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu al-Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, laqad qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyyikum bi 10 sinin. Faqad an'ama Allah jalla wa ala 'alayya bi ni'matayn la adri ayyatuhuma afdal. An hadani al-Islam am lam yaj'alni haruriyya. Kata Abu al-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran Karim setelah meninggalnya Nabi kalian semenjak 10 tahun yang lalu. Dan dengan itu aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku 2 kenikmatan, namun saya tidak mengetahui yang manakah dari 2 kenikmatan ini yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku hidayah, yang dengannya aku mengerti tentang Islam. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di kalangan Haruriyah. Al-Haruri adalah merupakan salah satu penamaan dari nama-nama kelompok Al-Khawarij. Dari nama-nama kelompok Al-Khawarij nisbah kepada tempat yang namanya Harura. Karena itu merupakan tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu, maka mereka pun digelar dengan kelompok Al-Haruriyah. Maksud Abu al-Aliyah rahimahullah ta'ala bahwa 2 kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang pertama, kenikmatan merasakan kelegalan Islam, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mengerti tentang hak-hak dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan yang kedua, kenikmatan at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menyebabkan dia mengerti al-haq, dia mengerti jalan sunnah, dan tidak menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, ke dalam bid'ah, dan di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq. Maka ini juga merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa penting bagi kita sekalian untuk memelihara kebenaran yang telah kita ketahui, memeliharanya dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, walaupun keadaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Akan muncul satu zaman di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Walaupun dalam keadaan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun dalam keadaan orang-orang yang berpegang di atas
kebenaran itu sedikit, sementara orang-orang yang berpegang di atas kebatilan itu banyak. Hendaklah kita senantiasa memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, di antara manfaat dan faedah majlis ilmu di mana kita berkumpul untuk membahas sebahagian dari ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memelihara al-haq, untuk memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Lebih terkhusus lagi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada zaman-zaman kita sekarang ini, demikian pentingnya kita kembali kepada sunnah, demikian pentingnya kita kembali kepada jalan as-salaf di tengah-tengah fitnah yang merajalela, kelompok-kelompok sempadan yang semakin banyak jumlahnya, di mana mereka yang seakan-akan berlomba-lomba menuju neraka waliyadzubillah, menjadi para penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kita sangat butuh kepada pertolongan dari Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara akidah kita, memelihara manhaj kita, memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini disebabkan karena zaman kita sekarang ini adalah merupakan zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita bahwa semakin zaman itu jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan semakin munculnya kesesatan dan semakin buruknya keadaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min, laqad sami'tu dzalika min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah muncul satu zaman melainkan zaman yang berikutnya jauh lebih buruk, lebih nampak kejahatan-kejahatannya dari zaman sebelumnya. Dan sungguh aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwa zaman-zaman belakangan merupakan zaman-zaman penyimpangan, zaman-zaman perselisihan, zaman-zaman furqah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan kesesatan itu. Dalam hadis yang masyhur yang telah sering kita dengarkan, namun banyak dari kalangan manusia yang lalai dari mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan para sahabat, dan nasihat kepada para sahabat adalah merupakan nasihat untuk seluruh umat ini, di mana beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum al-habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Aku wasiatkan kalian, wahai umatku, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa taat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang, yang dipanjangkan umurnya setelah aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Pasti dia akan melihat perpecahan demi perpecahan. Dan itu telah disaksikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah pula kesesatan dan perpecahan-perpecahan. Lalu apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila terjadi perselisihan itu, apabila terjadi perpecahan di kalangan umat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, apabila terjadi perselisihan itu, maka kalian tidak perlu menyinggung perselisihan? Mari kita menyatukan kalimat walaupun di atas berbagai macam aqidah. Apakah seperti itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakat, sedangkan yang kita perselisihkan kita saling memberikan uzur? Ternyata bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, dan setelah berpegang teguhlah kalian dengannya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru, ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dhalal. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ini tanbihun, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus solusi yang Rasulullah berikan kepada umat ini, bahwa di saat terjadinya ikhtilaf, di saat terjadinya iftiraqul ummah, maka jangan kalian salah jalan. Jangan kalian mengambil jalan-jalan tersebut kecuali apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnah dan senantiasa memelihara aqidah kita, manhaj kita, suluk kita, muamalah kita, akhlak kita, agar senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah orang-orang diberikan hidayah. Itulah solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain, hadis tentang iftiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dari hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat. Perpecahan yang tidak akan mungkin dihindari. Perpecahan yang merupakan sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Satastariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa firqatan wahidah.
semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kelompok saja. Yang lainnya tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadis Muawiyah, demikian pula hadis Auf bin Malik, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hiyal jamaah, bahwa kelompok yang selamat itu kelompok yang dikeluarkan dari ancaman neraka adalah al-jamaah. Maka al-jamaah yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah, mereka itulah yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat dari para sahabat. Sebagian para ulama menghukumi hadis ini mutawatir, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati ghahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan selalu ada dari kalangan umat ini ta'ifah, satu kelompok, 'ala al-haqqi mansura, di atas kebenaran senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak ingin menolong mereka sampai datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang at-taifatul mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan. Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal jamaah. Al-jamaah itulah al-firqatul najiyah. Al-jamaah itulah at-taifatul mansurah. Namun yang menjadi permasalahan, hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang berintimak kepada satu kelompok, yang berintimak kepada satu hizb. Dengan dalil ini juga, masing-masing mereka menyatakan kami adalah al-jamaah. Kelompok ini mengatakan kami al-jamaah, yang mengatakan kami adalah al-jamaah. Lalu mana yang benar? Yang manakah yang disebut dengan al-jamaah yang sebenarnya? Dari setiap kelompok yang mengklaim dirinya al-jamaah. Sebab tentunya kita mengetahui bahwa yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berada di atas al-jamaah atau tidak, yang menjadi tolak ukur bukan nama. Sebab nama masing-masing orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidada. Semuanya mengaku Laila itu miliknya. Semuanya mengaku dialah al-jamaah. Sementara Laila tidak mengenal siapa mereka. Sementara Ahlus Sunnah, sementara al-jamaah berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan ini. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi kita sekalian untuk membahas apakah yang dimaksud dengan al-jamaah. Apakah al-jamaah itu adalah orang yang berkumpul, ataukah membuat satu kelompok, ataukah membuat satu yayasan, ataukah jami'iyah, lalu kemudian orang-orang yang berada di dalamnya disebut al-jamaah. Kalaulah seseorang itu berjalan sendirian tidak disebut al-jamaah. Apakah seperti itu keadaan?
satu. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Rasulullah tidak mengatakan ketika para sahabat bertanya, "Siapa golongan yang selamat ya Rasulullah?" Rasulullah tidak menjawab, "Diyal jamaah." Tidak dalam bentuk jamaah. Yang selamat itu jamaah tidak, tapi satu. Diyal jamaah. Yang selamat itu al-jamaah. Dikasih alif lam. Yang menunjukkan bahwa al-jamaah ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak setiap kelompok yang menamakan dirinya jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Kalau demikian keadaannya, banyak betul. Ya kan? Ada jamaatul muslimin, jamaah juga. Ada jamaah Islamiyah, jamaah juga. Ada jamaah tabligh, pakai dal, tidak pakai ra. Ya. Tabligh dari balik bikin orang bodoh. Nah, ada Islam jamaah. Ya kan? Dan jamaah-jamaah yang lainnya. Berarti tidak setiap yang menamakan kelompoknya itu jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah al-ma'ani, al-musammayat. Apa karakteristik ya, al-jamaah? Apa ciri-ciri orang itu disebut al-jamaah? Ini yang penting. Agar kemudian kita tidak salah jalan. Agar kemudian kita tidak sembarangan sembrono di dalam menerapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara kelompok-kelompok sembalang itu, ketika mereka telah mengklaim dirinya itu al-jamaah, maka mereka menerapkan setiap hadis-hadis yang di dalamnya disebut al-jamaah, maksudnya mereka yang lain tidak termasuk al-jamaah. Maka diangkatlah amirul jamaah, imamul jamaah, dan diperintahkanlah kepada anggota-anggotanya untuk membaiat amirul jamaah. Yang tidak membaiat amirul jamaah, matinya mati jahiliyah. Man kariha min amiri syai'an, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa al-jamaah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, sabar. Karena kalau sampai dia meninggalkan jamaah dan dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, matinya mati jahiliyah. Wah, orang jadi ketakutan. Setelah dibaiat seperti itu oleh amirul jamaah, maka dia sudah takut untuk keluar. Kenapa? Diancam dengan hadis-hadis man faraqal jamaah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah, berarti kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu kafir, keluar dari Islam. Begitulah cara-cara sebagian mereka dalam merekrut anggotanya. Apakah benar seperti itu? Apakah itu yang dimaksud al-jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang penting untuk kita jelaskan. Agar kemudian kita tidak keliru dan tidak salah dalam menempati makna al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keliru di dalam memahami makna al-imamah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memudahkan bagi kita dalam memahami makna al-jamaah, kita membuka permasalahan ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam
rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya. Beliau mengatakan haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana al-Walid qala haddatsani ibn Jabir wa huwa Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jalan hadis ini dari Yahya bin Musa Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, dari Al-Walid bin Muslim Al-Dimashqi, dari Ibn Jabir Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Busr bin Ubaidillah al-Hadrami, dari Abu Idris al-Khawlani A'idullah, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khatm, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadha al-khair, fahal ba'da hadha al-khair min syarr?" Wahai Rasulullah, kami dahulu di zaman jahiliyah penuh dengan kejahatan dan keburukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, akan muncul kejahatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan bahwa munculnya kejahatan yang beliau sebutkan ini isyarat tentang apa yang terjadi pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'da hadha asy-syarr min khair?" Apakah setelah kejahatan yang muncul itu akan muncul lagi kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa fihi dakhal." Benar, akan muncul lagi kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Ada dakhalnya. Ada yang mengeruhkan suasana. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dakhal di sini adalah al-hifz, munculnya kedengkian. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud ad-dakhal fasadul qulub, rusaknya hati-hati sebagian mereka. Dan itu isyarat kepada kejahatan yang mulai bermunculan. Khawarij dan berbagai fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah Abdullah bin Salam yang kemudian mereka pun mengeluarkan diri mereka dari jamaatul muslimin. Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau bertanya lagi, "Fahal ba'da hadha al-khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan itu yang di situ terdapat dakhal, apa akan muncul lagi kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Akan muncul lagi kejahatan. Du'atun ila abwab jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan muncul para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka dan seruan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Isyarat kepada kaum Khawarij yang mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah, yang menyatakan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu,
kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka itulah du'at ila abwab jahannam, orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala bertanya lagi, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka berasal dari kulit kita juga. Mereka berbahasa dengan bahasa kita juga. Isyarat bahwa mereka ini juga dari kalangan Arab. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, famadza murni an adrakani dzalik?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati hal itu? Apabila aku menjumpai keadaan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamah." Hendaklah engkau berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Di sini kita perhatikan Rasulullah SAW menyebutkan jamaah dan imam. Hendaklah engkau berpegang dan komitmen pada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, fa in lam takun lahum jama'atu fala imam." Apabila tidak ada jamaah dan tidak ada imam pada waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adha bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa ta'ala dzalik." Tinggalkan seluruh firqa-firqa itu. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian itu menjemput kamu, sementara engkau tetap berada di atas agama kamu, komitmen di atasnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang akan menjadi inti pembahasan kita. Rasulullah SAW menyebutkan al-jamaah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan imam, dan Rasulullah SAW juga menyebutkan al-firaq. Talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu, berpeganglah kamu pada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Apa yang dimaksud al-jamaah di dalam hadis ini? Yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang kepada imamnya mereka. Yang apabila tidak terdapat jamaah dan imam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah itu, kelompok-kelompok itu. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa hal. Bahwa di sana ada yang disebut istilah al-jamaah, yang kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang kepada al-jamaah. Yaitu dengan taat kepada imamnya. Yang kalau tidak terdapat al-jamaah ini, maka tinggalkan semua firqah. Yang satu membentuk kelompok firqah, tinggalkan. Yang satu lagi membentuk kelompok firqah, mungkin ada pimpinannya, tinggalkan itu. Jangan kamu mengikuti setiap dari firqah itu. Hendaklah kau berpegang kepada al-jamaah. Berarti tidak setiap perkumpulan itu disebut al-jamaah. Kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya apabila tidak ada jamaah dan imam, maka firqah-firqah itu tinggalkan. Yang ini berkelompok, tinggalkan. Yang ini juga berkelompok, bentuk kelompok sendiri, tinggalkan. Tidak setiap yang namanya kelompok itu jamaah. Nah,
Tentunya yang kita bicarakan di sini adalah al-jamaah dengan definisi secara istilah di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama dalam mendefinisikan makna al-jamaah di dalam hadis ini itu ada beberapa pendapat. Nah, saya akan sebutkan pendapat-pendapat ini, namun pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat yang pertama yang menjelaskan tentang makna al-jamaah, yang pertama adalah az-zawadul a'zam. Mayoritas kaum muslimin yang mereka itu berada di atas satu kepemimpinan imam atau khalifah atau yang semisalnya. Inilah yang disebutkan oleh Abu Ghalib rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan as-sawadul a'zam humun najuna minal firaq. Yang dimaksud as-sawadul a'zam, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kelompok-kelompok yang ada. Fama kanu alaihi min amri dini fa huwa al-haq wa man khalafahum mata mitatan jahiliyah. Maka apa-apa yang mereka berada di atas agama mereka, maka itulah kebenaran. Dan yang menyelisih mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Ini yang pertama. Maka definisi ini tercakup para mujtahid dari kalangan umat ini. Demikian pula para ulama, demikian pula orang-orang yang mengamalkan syariat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat. Mereka disebut as-sawadul a'zam melihat kepada zaman yang terdahulu ketika ahlu sunnah itu masih mayoritas. Maka mereka disebut as-sawadul a'zam. Maka firqah itu sedikit pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu mulai bermunculan dan semakin banyak, semakin bertambah zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka tidak ada perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW mulai muncul, ya, mereka yang menyelisihi as-sawadul a'zam. Yang kedua, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-ulama al-mujtahidun. Para ulama, para imam-imam ahli sunnah yang telah menjadi kesepakatan mereka, yaitu ijma'. Maka yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Lalu mereka menafsirkan bahwa dimaksud lan tajtami'a ummati ay lan yajtami'a al-ulama ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul ulama dari kalangan umatku ini di atas kesesatan. Maka orang-orang yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, maka mereka itu keluar dari al-jamaah. Termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, "Manil jamaah?" Siapakah yang dimaksud jamaah? Maksudnya jamaah yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka dan mendengarkan bimbingannya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar wa Umar. Jamaah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Terus beliau menyebutkan para ulama ahlu sunnah, sampai beliau menyebutkan Muhammad bin Zaid, dan beliau menyebutkan Husain bin Waqid. Lalu orang yang
bertanya tadi berkata lagi, haula imatu fadlil ahya. Mereka ini telah meninggal. Lalu siapakah al-jamaah? Dalam artian mereka yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah as-Sukkari. Abu Hamzah as-Sukkari, salah seorang dari ulama ahli sunnah. Karena berpegang teguhnya beliau di atas al-haq dan komitmennya beliau di atas al-haq dan jauhnya beliau dari bid'ah, maka beliau disebut al-jamaah. Nah, berarti makna yang kedua ini yang dimaksud al-jamaah adalah tokoh-tokoh ahli sunnah dari yang dahulu sampai sekarang, yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Termasuk di antara mereka Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Termasuk di antara mereka Al-Syeikh Al-Allamah Al-Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah. Demikian pula di antara mereka yang masih hidup seperti Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Mereka adalah jamaah. Kenapa? Sebab mereka menjadi mizan yang menyelisihi mereka dipertanyakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, man takallama fi Hammad bin Salamah fattahimu al-Islam. Barang siapa yang menjelek-jelekkan Hammad bin Salamah, maka tuduh keislaman dia. Beliau menjadikan salah seorang sahabat Ahlus Sunnah dijadikan sebagai mi'yar, sebagai tolak ukur untuk mengetahui seorang itu berjalan di atas kebenaran atau tidak. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud al-jamaah adalah para sahabat secara khusus. As-sahabat adalah khusus. Mereka itu al-jamaah. Sehingga orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas al-jamaah. Dan ini pun jelas bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dengan cara berpemahaman dengan pemahaman para sahabat, maka mereka itu adalah jamaah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ketika Rasulullah ditanya, siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Sehingga siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, maka mereka itulah yang disebut al-jamaah, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Maka hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyatakan dia ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku, menafsirkan makna al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, siapa saja? Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud al-jamaah itu bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan jamaah tertentu. Yang apabila seorang keluar dari jamaah tersebut, maka dia bukan lagi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sekarang ini pada zaman kita sekarang banyak kelompok-kelompok, yang ternyata kelompok-kelompok tersebut menyelisihi al-jamaah yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabat, maka berarti jamaah-jamaah tersebut telah menyelisihi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang tabi'in,
yang semasa hidupnya dia selalu mendekati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala atau Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Setelah meninggalnya Mu'adz bin Jabal, maka dia pun senantiasa belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi 'alal jamaah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada al-jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu berada di atas al-jamaah. Nah, lalu suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada murid-muridnya, "Sayari alaikum ulad yuakhiruna as-salat. Fa idza hana waqtu as-salat fasalli anta fi baytika munfaridan wa huwa al-wajibu 'alayka thumma salli ma'ahum nafilah." Kata Abdullah bin Mas'ud, akan muncul nanti penguasa-penguasa yang suka menunda-nunda, suka mengakhir-akhirkan sholat. Maka apabila datang waktunya, apabila telah tiba waktu sholat, maka kamu sholat sendiri di rumah. Setelah itu kamu datang ke masjid. Apabila mereka telah melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang mereka akhirkan, kamu tetap sholat bersama mereka, dan itu menjadi sunnah bagi kamu. Nah, mendengarkan itu, tabi'in ini heran. Gimana ini Abdullah bin Mas'ud? Dia memerintahkan kita untuk berpegang kepada al-jamaah. Tapi ketika dia menjelaskan bahwa akan muncul penguasa-penguasa yang mereka akan menunda-nunda sholatnya, dia memerintahkan kita untuk sholat dulu. Apabila telah masuk waktu sholat, kemudian apabila mereka menegakkan sholat berjamaah di masjid, maka ikutlah bersama mereka, dan itu menjadi nafilah. Gimana ini? Kelihatannya bertentangan. Kita disuruh sholat sendiri di rumah. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Saya menyangka engkau ini orang yang paling faqih di kampung. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud al-jamaah?" Nah, "Inna katsiran min al-jamaah faraqul jamaah," kata beliau. Kebanyakan dari jamaah itu mereka telah meninggalkan al-jamaah. Nah, ini banyak dari kalangan manusia. Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berjamaah, tapi mereka pada akhirnya telah meninggalkan al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Yang dimaksud al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau dalam keadaan sendirian. Jadi di sini menunjukkan bahwa al-jamaah itu tidak terikat dengan kelompok tertentu. Siapa saja dia, dari mana saja dia, kulit hitam tak kulit putih kah, kalau dia berada di atas ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada sunnah Nabi dan berjalan di atas jalannya para ulama salaf dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka, maka dia lah jamaah walaupun dia sendirian. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma wafaqa ta'atullah wa kunta wahdak." Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu, Abu Syamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hawadith wal Bidah, beliau ketika menjelaskan tentang makna luzumul jamaah, komitmen terhadap al-jamaah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan luzumul jamaah huwa luzumul haqqi wa ittiba'u. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalif lahu katsiran. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. Yang dimaksud dengan komitmen terhadap jamaah itu adalah komitmen terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran. Walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit, walaupun yang menyelisihi kebenaran itu banyak. Sebab
Sebab yang dimaksud dengan kebenaran adalah kembali kepada jamaah yang dahulu dari kata Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan jangan engkau perhatikan kepada banyaknya ahlul batil yang muncul setelah mereka. Ini makna yang ketiga tentang al-jamaah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Wahab meriwayatkan dari Imam Malik. Beliau mengatakan, kana Umar bin Abdul Aziz yaqul, adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sunnah-sunnahnya, wa wallahu al-amra min ba'dihi sunana, dan kemudian beliau pun menyerahkan kepada orang-orang setelahnya juga sunnah-sunnah, yaitu para sahabat. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wa istikmalu ta'ati lillah wa quwwatun 'ala dinillah. Maka siapa yang mengambil sunnah itu, maka berarti dia telah membenarkan kitabullah, dan dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan menyempurnakan kekuatannya di atas agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha wa la nadharu fi ma khalafaha. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggantinya, dan tidak boleh bagi seorang untuk merubahnya, dan tidak diperbolehkan seorang untuk menyimpang dan menuju kepada apa-apa yang menyelisihinya. Man ihtada biha muhtadi, wa man istanfara biha mansur, wa man khalafaha ittaba'a ghayra sabilil mu'minin, wa wallahu Allahu ma tawalla, wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang terbimbing dengannya, maka dialah orang mendapatkan hidayah. Siapa yang menjadikan sebagai penolong baginya dengan berjalan di atas jalan ini, maka dialah yang diberikan pertolongan. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia telah mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dengan kesesatannya, dan Allah akan kembalikan dia ke dalam Jahannam, dan itu adalah buruk-buruk tempat kembali. Baik, yang keempat, yang dimaksud al-jamaah adalah jamaah ahli Islam, yaitu jamaah kaum muslimin apabila mereka bersepakat dalam satu perkara, maka wajib atas selain dari kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Maka apabila ahlul Islam, kaum muslimin itu telah bersepakat di atas satu perkara, maka itu adalah kebenaran yang dipastikan. Sehingga wajib bagi pengikut-pengikut dari kelompok yang lainnya, dari nilai yang lainnya, untuk berjalan di atasnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Dan pada hakikatnya pendapat yang keempat ini juga mirip dengan pendapat yang pertama, atau pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud adalah ulama mujtahidul ummah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-jama'atu la takunu fiha ghaflah an ma'na kitabillah wala sunnah wala qiyas, wa innama
innama takunul ghaflatu fil furqah. Yang dimaksud al-jamaah kata Imam Syafi'i adalah yang tidak terdapat padanya kelalaian dari makna kitabullah dan makna sunnah, dan tidak pula dia yang sahih. Akan tetapi kelalaian itu terjadi pada al-furqah, pada kesesatan dan penyimpangan, kelompok kesempatan. Yang kelima, bahwa yang dimaksud al-jamaah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, yang dimaksud adalah jama'atul muslimin apabila mereka bersepakat di atas satu pemimpin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk luzumul jamaah. Maksudnya komitmen di atas pemimpin yang telah ditetapkan dan tidak menyelisihi mereka. Sehingga barang siapa yang senantiasa berada di atas kepemimpinan tersebut, maka dia berada di atas jamaah. Siapa yang menyimpang dan siapa yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin tersebut, maka dialah mariqah, orang-orang yang keluar dari agama. Seperti mereka dari kalangan al-Khawarij. Sehingga yang dimaksud dengan makna al-jamaah yang kelima ini adalah penguasa, ketaatan kepada al-imam, bersatunya kaum muslimin di atas al-imam, di atas penguasa mereka, dan tidak mengambil jalan-jalan sendiri untuk melakukan pemberontakan. Maka dengan poin yang kelima inilah yang menjelaskan hadis-hadis tentang al-jamaah dan kewajiban untuk membaiat pimpinannya. Yang dimaksud adalah pimpinan al-jamaah yang mereka itu bersatu di atas penguasa. Inilah yang disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Komitmenlah kamu terhadap jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Imam yang telah ditunjuk, yang telah ditetapkan untuk memimpin kalian, menjadi penguasa kalian, maka hendaklah kalian taat kepadanya, selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga antara istilah jamaah dengan al-imam ini sangat terikat. Apabila seorang hendak komitmen terhadap berjamaah, maka hendaklah dia senantiasa taat kepada imamnya. Imam yang mana? Imam dari sebuah negeri. Imam muslimin yang mereka punya kekuasaan, yang mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin kaum muslimin. Mereka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yawm al-qiyamah wa la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah fa mata min jahiliyah." Barang siapa yang melepaskan bay'atnya, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan punya hujjah pada hari kiamat apabila bertemu Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maksudnya dia tidak membai'at penguasa, maka matinya mati dia itu. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu diarahkan kepada bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah komitmen dan bersatunya kaum muslimin di atas satu kepemimpinan dan mereka tidak keluar dari imamnya. Kalau kita melihat kepada kelima definisi ini, sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya saling mendukung. Kita mengatakan bahwa al-jamaah, yang dimaksud al-jamaah adalah komitmennya seorang terhadap kebenaran. Berjalannya seorang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Tidak menyelisihi mereka. Senantiasa komitmen di atasnya. Dan mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari para ulama.
Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah menghormati para ulama. Apalagi terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka, maka yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah hujjah yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyelisihinya. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada penguasa, taat kepada imam. Bagaimanapun keadaan imam tersebut, apakah dia seorang yang saleh ataukah dia seorang yang fajir, maka tetap taat kepadanya dan boleh sholat di belakangnya dan tidak melepaskan baiat darinya sampai adanya keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan hal tersebut, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Maka dari ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sama sekali tidak disebutkan di antara makna jamaah adalah kelompok-kelompok. Yang ini membentuk kelompok lalu kemudian diangkat bulan jadi amir, lalu kemudian amir memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membaiatnya. Yang tidak membaiatnya maka matinya mati jahiliyah. Nah, sama sekali tidak. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ahlul firaq. Mereka mengklaim diri mereka jamaah, lalu kemudian mereka membentuk kelompok dan mengangkat amir, dianggap seperti imam, seperti ketaatan seorang rakyat kepada imamnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan imam ibaratnya seperti keputusan seorang penguasa. Ya. Padahal mungkin kantornya pun masih ngontrak. Kantornya juga pun masih ngontrak. Hendak membentuk wilayah di dalam wilayah, membentuk negara di dalam negara. Angkat amir lalu kemudian memerintahkan anggota-anggotanya untuk membaiatnya. Subhanallah. Lalu menganggap bahwa itulah makna al-jamaah. Nah, disebutkan ya di salah satu makalah mereka ketika mereka menjelaskan tentang makna jamaah. Sebutkan di sini halaman yang ke-12. Selayang pandang tentang i'lan jamaah Ansarut Tauhid. Pemahaman tentang kehidupan berjamaah oleh kalangan ulama diartikan menjadi dua bentuk. Siapa yang mengartikan? Nah, lalu dia menjelaskan. Yang pertama, berjamaah berarti berpegang teguh kepada nilai al-haq, nilai kebenaran, dan tidak melepaskannya sama sekali. Pertama ini, na'am. Yang kedua, berjamaah dalam arti hidup bersama dalam sebuah kelompok dengan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin yang ditaati selagi memerintahkan kepada kebenaran. Kelompok, sebuah kelompok, lalu kemudian diangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, lalu ini kemudian diartikan sebagai jamaah. Ini bukan jamaah dalam istilah syar'i. Ini namanya furqah. Ya. Sebab jamaah itu punya ketentuan tersendiri. Saya telah jelaskan oleh para ulama. Jamaah itu adalah mereka yang berkumpul, yang bersatu di atas seorang amir, yang kemudian diangkat menjadi amirul mukminin, atau sebagai khalifah, atau siapa saja yang mereka itu punya kekuasaan, lalu kemudian kaum muslimin mereka itu berada di atas kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, taat kepadanya. Nah, dari situlah mereka mengangkat amir. Amir inilah yang disebut sebagai imam yang akan memimpin rakyatnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsip mereka adalah senantiasa komitmen terhadap al-jamaah, yaitu tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan perkara-perkara fitnah. Nah, yang wajib adalah taat kepada penguasa, barran kana aw fajira. Apakah penguasa itu saleh ataukah penguasa itu fajir? Nah,
ulama di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ketika mereka menjelaskan prinsip mereka selalu menyebutkan hal yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan prinsip Ahlus Sunnah yang mereka sepakat di atasnya. Semua hadis-hadis tentang imamah itu dibawa kepada makna ini. Imam yang dimaksud adalah Imamul Muslimin. Semua hadis-hadis tentang baiat itu dibawa kepada makna ini, yaitu membaiat seorang penguasa yang jelas-jelas punya kekuasaan. Nah, dengan ini ada ketentuan yang akan kita jelaskan nanti insyaallah taala, bahwa dalam sebuah negara kalau secara syar'i di sana ada ahlul hadli wal aqd. Ahlul hadli wal aqd, orang-orang yang mereka terdiri dari kalangan para ulama, para wujaha, para hukama, ya, yang mereka kemudian berkumpul untuk menentukan kemaslahatan yang terjadi di kalangan umat. Maka mereka inilah yang bertugas untuk mengangkat seorang pemimpin. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat mana yang lebih maslahat bagi umat ini. Mereka inilah orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai anggota musyawarah dengan pemimpin-pemimpin tersebut yang telah diangkat menjadi penguasa. Nah, dan sama sekali tidak satupun hadis, tidak satupun dalil dari hadis-hadis tentang jamaah dan baiat atau tentang imamah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sempalan itu. Nah, oleh karena itu para ulama mereka telah menasihatkan tentang munculnya berbagai macam kelompok-kelompok ini, yang mereka menamakan diri mereka jamaah fulan, masing-masing menisbahkan diri mereka jamaah, bahwa ini adalah merupakan perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menyebabkan tafarruq bainal ummah, perpecahan yang terjadi di kalangan umat. Anda bisa bayangkan, kelompok ini angkat amir membaiat anggota-anggotanya. Yang satu lagi angkat lagi amir, punya membuat jamaah sendiri, punya amir dan membaiat anggota-anggotanya. Ya. Begitu pula kelompok yang lain. Yang terjadi adalah tafarruq, perpecahan di kalangan umat. Nah, kalau mereka membaiat kepada agamanya, lalu ketaatan kepada penguasa ditaruh di mana? Yang harus dibaiat itu kan cuma satu. Yang dibaiat itu hanya pemimpin, hanya penguasa, bukan amirul jamaah. Atau lebih tepat dikatakan amirul firqah. Pemimpin kesesatan, firqah. Di sana ada beberapa nasihat dari kalangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, tentang tercelanya ada jamaah ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau ditanya, ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها. Apa kewajiban ulama kaum muslimin melihat banyaknya jami'iyat, organisasi ataukah yayasan dan jamaah di kebanyakan negara-negara Islam dan selainnya. Waqtilafuha fima bainaha hatta inna kulla jama'atin tudallil ukhra. Dan perselisihan yang terjadi di antara mereka sampai masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Sedikit-sedikit pecah lagi, bikin jamaah sendiri lagi. Ya kan? Dan begitulah kan mereka menunjukkan mereka tidak sabar alal haq. Terus saling tuduh menuduh.
Kalau sudah pecah, saling tuduh menuduh, saling sesat menyesatkan. Yang ini mengatakan itu, kelompok itu sudah menyerupai Syiah. Persis kayak Ahmadiyah. Padahal yang dituduh itu ngaku bertauhid. Nah, berbeda lagi, balas lagi dari kelompok yang satu tuduh yang lain. Mereka itu sudah menggunakan cara-cara Yahudi katanya. Dan saling tuduh menuduh. Nah, saling menyesatkan. Dan memang demikian ma'asyiral ikhwan. Di antara ciri-ciri al-firaq, di antara ciri-ciri selain ahlus sunnah, kalau mereka berselisih, yudhallu ba'duhum ba'dha wa yubaddiru ba'duhum ba'dha bal yukaffir ba'duhum ba'dha. Ciri-ciri selain ahlus sunnah, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Nah, berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyesatkan yang lain ala kitab wa sunnah, berdasarkan al-kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlus sunnah mentadbih yang lain, mengatakan yang lain bid'ah, tapi tidak mengkafirkan mereka. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, kata beliau, la nukaffiru katsiran min al-hizbin. Banyak dari kalangan hizbin kita tidak mengkafirkan mereka. Nah, disebabkan karena mereka banyak syubhat. Mereka menganggap bahwa itu di atas kebenaran, namun mereka berjalan di atas kebatilan dan kebid'ahan. Lalu berkata setelahnya ini, ala tarawna min al-munajib at-tadakhul fi mithl hadhihi al-mas'alah bi idahi wajh al-haqq fi hadhihi al-khilafat. Alangkah baiknya ya, apabila dalam kesempatan ini engkau turut andil untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menjelaskan sisi kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi. Khasyata tafaqumiha wa awaqib al-waqimah 'ala al-muslimina huna, karena khawatir ya akibatnya yang buruk yang akan menimpa kaum muslimin di sana. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kata beliau, inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bayyana lana darban wahidah yajibu 'ala al-muslimina an yasluquhu wa huwa siratullah al-mustaqim wa manhaju dinihi al-qawim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita satu langkah yang wajib bagi kaum muslimin untuk menempuhnya, yaitu jalan Allah yang lurus, manhaj agamanya yang lurus. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jalan yang lurus, Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad, satu saja, ini jalanku yang lurus. Maka kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, itulah yang lurus. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika menyebutkan jalan, disebutkan dalam bentuk jamak, menunjukkan bahwa jalan-jalan penyimpangan itu banyak, maka menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, semoga kalian bertakwa. Kama naha Rabbul Izzati wal Jalal ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tafarruq wa ikhtilafil kalimah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah dan berselisih kalimat. Lianna dzalika min a'zami asbabil fashal wa tasallutil adu. Sebab yang demikian itu di antara sebab-sebab kekalahan yang paling besar dan menyebabkan musuh akan menguasai kaum muslimin, sebagaimana dalam firman-Nya,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk kalian dalam agama ini sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, dan sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Wasiatnya adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian berpecah di jalan Allah. Fahadhihi da'watun ilahiyyah ila ittihadil kalimah wa ta'alufil qulub. Maka ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyatukan kalimat dan untuk menyatukan hati-hati di atas kebenaran. Kemudian kata beliau, wal jam'iyyat idza kadurat fi ayyi baladin islam min ajli al-khair wal musa'adat wa ta'awun 'ala al-birri wat taqwa bainal muslimin duna an takhtalifa ahwa'u ashabiha fa hiya khairun wa barakah wa fawaiduha 'azimah. Adapun jam'iyyat, ini beliau berbicara tentang jam'iyyat, bahwa jam'iyat itu, organisasi itu atau yayasan itu apabila banyak di negara Islam yang mana saja dengan tujuan kebaikan atau tujuannya memberikan bantuan-bantuan atau tujuannya agar mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa di antara kaum muslimin dengan syarat tidak berbeda-beda hawa-hawa nafsu mereka. Yani tidak dicampuri bid'ah. Jum'iyah atau muassasah yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, ya, tidak dengan tujuan takatsulat, berkumpul walaupun dengan dasar manhaj yang mana saja. Di dalamnya berkumpul antara Sufi, ya, Syi'i, Khurafi dan yang lainnya. Tentu ini bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di atas kebenaran, berkumpul bihablillah dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau, fa hiya khairun wa barakah wa fawaiduha 'azimah. Itu adalah kebaikan dan itu adalah berkah. Dan faidah-faidahnya itu besar. Sehingga tidak termasuk di antara jum'iyah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang memiliki barakah seperti jum'iyah Ihya Surat. Mereka tidak termasuk. Karena jum'iyah Ihya Surat tidak dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, namun di dalamnya berbagai macam afkar berkumpul dari takfiri seperti Muhammad bin Hassan, Abdurrahman Abdul Khalid dan yang semisal mereka, orang-orang yang merendahkan para ulama. Demikian pula mereka dari kalangan siyasiyun, politikus berkumpul. Maka ini bukan jum'iyah yang dimaksud, yang mendapatkan barakah, yang memiliki fawaid azimah. Demikian pula yang lainnya seperti jum'iyah Al-Hikmah di Yaman, jum'iyah Al-Ihsan di Yaman. Dan siapa saja yang berjalan di atas jalan ini, maka itu bukan di atas barakah. Berkah itu manakala apabila mereka berkumpul dalam rangka at-ta'awun al-birr wa taqwa, dibangun di atas Alkitab dan Sunnah.
Amma in kanat kullu wahidatin tudallilu al-ukhra wa tanqudu a'malaha fa inna ad-darara biha hina idin 'azimun wal 'awaqib wakhimah. Adapun kalau setiap jamaah menyesatkan yang lain dan mengeritik amalan-amalannya, maka sesungguhnya kemudaratannya itu lebih besar dan akibatnya lebih buruk. Nah, dan beliau mengatakan wa mimma la syakka fi anna kathratal firaq wal jama'at fil mujtama' al-islami mimma yahrisu 'alayhi syaitan awwalan wa a'da'u al-islam min al-intisaniyah. Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwa banyaknya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada di masyarakat Islam ini termasuk perkara yang menyebabkan syaitan akan bersemangat untuk memecah belah mereka. Demikian pula musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. Lianna ittifaq kalimatil muslimin wa wahdatahum wa idrakahum al-khatar alladhi yuhaddiduhum wa yastahdifu aqidatahum yaj'aluhum yanshutuna li mukafahati dhalik wal 'amal fi saffin wahid min ajli maslahatil muslimin. Sebab kalau kaum muslimin itu sepakat, mereka berjalan di atas satu jalan di atas satu kebenaran, di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah, maka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berada di atas satu saf. Maka di saat itulah mereka bersatu, dan di saat itulah mereka akan menghimpun kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Dengan apa? Dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Yaitu al-jamaah. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud hablullah adalah Al-Quran wa Sunnah. Yang dimaksud hablullah adalah al-Islam. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Semuanya termasuk di dalam hablullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablullah itu Islam, yaitu Islam yang sahih yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang mereka senantiasa komitmen di atas al-jamaah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang semakin banyaknya partai-partai dan jamaah-jamaah di kalangan kaum muslimin, kata beliau menjelaskan secara panjang lebar. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, kullu hizbin laysa huwa hizbullah fa innama huwa min hizbi syaitan wa laysa min hizbir rahman. Setiap kelompok, selama itu bukan kelompok Allah. Beliau menjelaskan sebelumnya apa yang dimaksud kelompok Allah. Hizbullah yaitu yang berjalan di atas kitab Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas jalan para ulama salaf. Setiap kelompok yang bukan di atas kelompok Allah, maka sesungguhnya itu dari hizbus syaitan, dari kelompok syaitan, dan bukan dari hizbur rahman. ولا شك أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة. Dan tidaklah diragukan bahwa berjalan di atas as-siratul mustaqim ini mengharuskan kita untuk mengenal apa yang dimaksud as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar. ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق لكنهم لا يفقهون من هذا الإسلام كما أنزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, dan itu tidaklah cukup untuk mengenal as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar. Tidak cukup dengan mengumpulkan orang, merekrut orang sebanyak-banyaknya, dan membuat kelompok secara buta yang menyebabkan mereka tidak mengerti kalimat Islam yang benar. Mereka hanya mengatakan kami membela Islam, tapi sungguhnya mereka tidak mengerti tentang Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, saat ada orang yang bertanya kepada beliau, apakah di sana ada nas-nas dalam kitabullah dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ta'addudul jama'at, bolehnya berbilang jamaah? Kata beliau, aqulu laisa fil kitab wala fis sunnah ma yubihu ta'addud al-ahzab wal jama'at. Tidak terdapat di dalam Alkitab, tidak pula dalam as-sunnah yang membolehkan seseorang itu membentuk jamaah. Yang satu membentuk jamaah, yang lain juga membentuk jamaah, sehingga memunculkan ta'addudul ahzab, kelompok-kelompok yang berbilang, dan jamaah-jamaah yang berbilang. Bal inna fil kitab was sunnah ma yadhummu dzalik. Bahkan dalam Alkitab was sunnah menjelaskan tentang tercelanya hal tersebut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, farraqu dinahum, sebagian qiraah menyebut farraqu dinahum, faraqu yakni taraku. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka, yang menjelaskan pada kita bahwa apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika sebagian mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka memiliki pengikut. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk dari mereka sedikit pun. Allah menjadikan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang membuat kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Serahkan urusannya kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabarkan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian pula yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ketika beliau pun ditanya tentang masalah ini, kata beliau, فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام. Jamaah-jamaah ini dan perpecahan yang terjadi ini pada hari ini itu tidaklah disetujui oleh agama Islam. Bal yanha anhu ashaddan nahi. Bahkan Islam melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Wa ya'muru bil ijtima'i 'ala aqidati tauhid wa 'ala manhaj al-Islam jama'atu wahidah wa ummatu wahidah kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala bidzalik. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas aqidah tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan itu. Wa tafarruq wa ta'addudul jama'at innama huwa min kaidi syayatinil jinni wal ins li hadhihi ummah. Adapun perpecahan dan berbilang-bilangnya jamaah itu termasuk dari tipu daya syaitan dari kalangan jin dan manusia terhadap umat ini. Fama zala al-kuffar wal munafiqun min qadim zaman yadussuna ad-dasaika li tafriq al-ummah. Masih saja orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik dari zaman dahulu, mereka senantiasa menyusupkan di tengah-tengah umat ini penyusup-penyusup yang tujuan mereka adalah untuk memecah belah di kalangan umat. Berkata orang-orang Yahudi dari sebelum mereka, aminu billadzi unzila 'ala alladziina aamanu wajha an-nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, gimana kalau seandainya kalian beriman dengan apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman itu setengah hari saja, sedangkan setengah hari lainnya kalian kafirkan. Ya, pengennya pertengahan. Ya, setengah hari kita beribadah dengan cara mereka, setengah hari lagi gantian ibadahnya dengan cara mereka. Semoga mereka itu kembali. Maksudnya apa? Kembali meninggalkan agama mereka. Idza ra'akum raja'tum anhu, apabila kalian meninggalkan, kembali dari mereka. Maksudnya tujuan mereka adalah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang munafikin demikian pula. Mereka berada di barisan Rasulullah SAW, tapi mereka mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yunfaq. Jangan kamu berinfak dengan orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sampai orang-orang itu pergi sendiri karena kehabisan duit, kehabisan uang, tidak punya harta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin." Orang-orang yang mereka membuat masjid dalam rangka untuk mendatangkan kemudaratan dan kekufuran dan memecah belah di antara kaum mukminin. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Membentuk kelompok-kelompok. Lalu kemudian masing-masing kelompok membentuk jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, yang ini keluar bentuk amirnya, mengangkat amir sendiri. Nanti akan terbentuk lagi, pecah lagi, akan membentuk amir sendiri karena terjadi ketidakpuasan dan seterusnya. Lalu mereka, anehnya, mereka tidak punya wilayah, tapi menganggap kelompoknya itu seperti menguasai negeri kita. Seakan-akan mereka menguasai Indonesia. Ya, seakan-akan istana negara itu adalah istana mereka. Nah, oleh karena itu, kita memperhatikan mereka yang bentuk jamaah ini, yang pada ikatnya mereka itu adalah khawarij. Ya. Mereka membentuk negara di dalam negara. Istilah ahlul haddi wal aqdi mereka gunakan. Masing-masing punya ahlul haddi wal aqdi. Ya. Istilah al-imamah, imam, itu mereka pakai. Ya. Sampai di antara mereka sendiri berselisih. Ya. Yang satu mengatakan tidak semuanya harus ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah. Yang satunya mengatakan itu kalau tidak taat pada imam itu berarti sistem Yahudi. Nah, harus taat karena saya kan imam, saya kan amir, harus ditaati. Segala keputusan harus dikembalikan kepada imam. Dianggap dirinya itu seperti khalifah, tapi mungkin rumah juga masih ngontrak. Nah, Allah musta'an. Ya. Hidup di negeri siapa? Tanyakan KTP-nya, Mas, KTP apa itu ya? Nah, kependudukannya kependudukan apa? Sehingga kita melihat aturan-aturan yang subhanallah pergi seperti negara. Ada imarah ini, ada imarah itu, macam-macam. Ya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah perkara-perkara yang tidak pernah kita dengarkan para ulama menganjurkan hal itu. Oleh karena itu, yang wajib bagi kaum muslimin adalah senantiasa komitmen terhadap jamaah. Taat kepada imam, taat kepada penguasa, bagaimanapun kondisi penguasa itu. Apabila pada penguasa tersebut ternyata kalaulah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, pun ada syarat-syaratnya yang membolehkan seorang itu ya, melakukan pemberontakan. Tidak asal memberontak ya. Seorang pemimpin melakukan kesalahan lalu kemudian dianggap bahwa ini kesalahan sudah menyebabkan kita tidak boleh taat kepadanya. Masalah BBM jadikan permasalahan pembatal Islam apa? BBM ini. Iya. Kalau pemerintah itu mereka tidak juga mau menurunkan harga BBM, maka kami himbau kepada kaum muslimin agar mereka tidak taat kepada pemerintah. Berarti kafir kan? Itu jadikan sebagai nawaqidul Islam. Nah, Allah musta'an. Kata ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan pertama kita, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa subhanallahi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.